Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar masih tentang masalah yang melibatkan turunan pertama fungsi trigonometri bagian kedua. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kemonotonan fungsi trigonometri. Kemonotonan fungsi ini merupakan salah satu materi yang termasuk ke dalam penggunaan turunan, dan materi ini digunakan untuk melihat naik turunnya suatu grafik fungsi. Oleh sebab itu nanti mungkin istilah yang akan kita gunakan adalah monoton naik, monoton turun, atau fungsi naik atau fungsi turun. Baik, kita review kembali bagaimana grafik dari fungsi naik dan fungsi turun. Ini ada dua buah grafik, yang nomor A dan nomor B. Dia disebut fungsi naik, yang ini disebut fungsi turun. Kita cari tahu alasannya ya. Misalkan ini adalah fungsi Y sama dengan fx. Dan ini adalah dua buah titik yang terdapat atau yang terletak pada kurva. Titik ini, titiknya adalah x1, fx1. Jadi ketika absisnya x1, maka nilai fungsinya adalah fx1. Ketika absisnya x2, maka nilai fungsinya adalah fx2. Kita perhatikan, x1 berada di sebelah kiri dari x2, sehingga x1 ini kurang dari x2. Ibu tuliskan di bawah ya. X1 kurang dari x2. Kita lihat nilai ini, fx2 ini posisinya berada di atas fx1, sehingga fx1 ini kurang dari fx2. fx1 kurang dari fx2. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa ini disebut fungsi naik. Jadi fungsi naik itu jika x1 kurang dari x2, maka nilai fungsinya pun sama, kurang dari itu ya. Bisa dipahami ya. Dan ini sebenarnya kan sudah dipelajari waktu di kelas 11 kalau tidak salah ya, pada fungsi aljabar. Nah, sekarang kita lihat pada fungsi turun. Kenapa dia disebut fungsi turun? Kita lihat ini gambarnya hampir sama dengan tadi ya. Ini adalah kurva Y sama dengan fx, dan ini ada dua titik yang terletak pada kurva. Lalu di sini ada x1 dan nilai fungsinya fx1, dan ini ada x2 dan nilai fungsinya fx2. Namun kita perhatikan di sini ketika x1-nya kurang dari x2, karena x1 berada di sebelah kiri x2 ya. Jadi x1 kurang dari x2. Kita lihat nilai fungsinya. fx1 ternyata ini ada di atas dari fx2, sehingga di sini fx1 lebih dari fx2. Jadi inilah yang dinamakan fungsi turun. Jadi jika seperti ini maka dia disebut fungsi turun. Jika kondisi seperti ini maka dia disebut fungsi naik. Atau secara grafik ini mudah dilihat ya. Kalau dia fungsi naik, maka secara grafik dia cenderung naik kalau grafiknya dilihat dari kiri ke kanan. Sementara kalau fungsi turun dari grafik dilihat dia cenderung turun kalau grafiknya dilihat dari arah kiri ke kanan, selalu arah kiri ke kanan. Bisa dipahami? Baik, di sini ada sebuah grafik. Ya, grafik ini sembarang Ibu buat. Dan ketika diketahui sebuah grafik, maka dengan sangat mudah kita menentukan di mana fungsi ini turun ataupun naik, gitu ya. Karena pada kemonotonan fungsi ini kita akan melihat di mana interval saat fungsi naik dan fungsi turun, maka ketika diketahui grafiknya ini dengan sangat mudah kita melihat di mana interval dia saat naik dan saat turun. Kita lihat, di sini adalah fungsi turun, ya, dari sebelah kiri ke kanan ini tampak turun. Ya, antara selang x1 sampai dengan x2 dia fungsi naik. Dia karena cenderung naik ya. Lalu pada interval x2 sampai x3 dia cenderung turun, dan pada x lebih dari x3 maka dia cenderung naik. Atau bisa dikatakan, bisa ditulis
Jadi F naik pada interval gitu ya. Dia pada interval, kalau naik berarti pada saat X1 sampai dengan X2. Lalu atau pada saat X-nya lebih dari X3 ya, dari sini ke situ ya, dia naik, ini juga naik ya. Sekarang fungsi turun pada interval itu ya, pada interval yang mana? Yang ini, dari X1 ke kiri, berarti saat X kurang dari X1 ya. Mana lagi? Pada saat X berada di antara X2 dan X3. X berada di antara X2 dan X3. Begitu cara menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Jika diketahui grafiknya, dengan sangat mudah gitu ya, kita tentukan. Nah, namun kita tidak harus selalu menggambarkan grafik sebuah fungsi. Gitu. Bagaimana hubungan fungsi naik dan fungsi turun dengan turunan, ya? Nah, kita lihat di sini. Ini adalah fungsi naik. Ketika dia fungsinya naik, ini gradiennya selalu bernilai positif. Ketika dia fungsi naik, dia gradiennya selalu positif. Sementara itu, gradien ini ada hubungannya dengan turunan fungsi fx. Turunan pertama fx, ya. Karena dia positif, positif itu kan lebih dari 0, maka pada saat fungsi naik, maka f aksen x ini lebih dari 0, makanya ditulis seperti ini. Ya. Nah, kita lihat kita lihat saat fungsi turun. Pada saat fungsi turun, ini gradiennya ini nilainya negatif. Sekali lagi, karena mencari gradien itu bisa dengan turunan, ya, dengan turunan pertama, karena dia negatif ini kurang dari 0, maka dikatakan jika fungsinya turun, maka turunan pertama dari fungsi fx ini kurang dari 0. Jadi, ini ada hubungan antara fungsi naik dan fungsi turun dengan turunan. Jadi kita nanti menentukan interval di mana dia fungsi naik dan fungsi turun bisa dengan menggunakan turunan. Tidak harus selalu menggambar grafik, begitu ya, grafik sebuah fungsi. Sekali lagi, hubungan fungsi naik dengan fungsi turun, ini hubungannya dengan turunan adalah fungsi f dikatakan naik jika turunan pertama dari fungsi fx ini lebih dari 0, sementara fungsi f dikatakan turun atau dikatakan monoton turun jika f aksen x ini kurang dari 0. Ya, mudah-mudahan ini bisa menyegarkan ingatan kalian ketika di kelas 11. Baik, kita mulai saja dengan melihat contohnya. Nah, di sini ada grafik fungsi. Ini adalah grafik fungsi fx sama dengan 2 cos 2x. Dari x-nya dari 0 sampai 360. Kita akan menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari grafik di samping. Dari grafik ya, jadi kita tidak usah menghitung atau mencari turunan dari fungsinya. Oke ya. Kita lihat, ini di sini dia tampak turun pada interval 0 sampai 90. Jadi kita tuliskan f turun pada interval ya, x-nya berada di antara 0 sampai dengan 90. Ada lagi? Ada. Kita cek. Dia naik, lalu turun lagi. Turun ke sini ya, di antara interval 180 sampai 270 ya. Atau pada saat 180 sampai dengan 270. Apakah ada lagi? Tidak ada ya, sudah. Nah, sekarang f naik ini pada interval
Dia naik di mana? Di sini. Ya, pada interval 90 sampai dengan 180. 90 sampai dengan 180. Lalu dia naik lagi di sini. Dari mana ini? Dari sini ya. Nih, dari sini. Dari sini sampai ke sini ya. Dari 270 sampai dengan 360. Ini kalau diketahui grafiknya ya. Jadi kita nggak usah mencari turunan dari fungsi, gitu ya. Baik, kita masuk ke contoh berikutnya. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fx sama dengan 2 cos 2x dengan x-nya dibatasi dari 0 sampai 360. Dan sebenarnya ini masih fungsi yang tadi, yang diketahui grafiknya. Sekarang kita akan mencoba menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun, tetapi kita tidak usah menggambar grafiknya. Kita akan gunakan turunan untuk menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Baik, karena tadi untuk menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun ada hubungannya dengan turunan, berarti kita cari dulu turunan dari fx ini. Ya, kita cari dulu. Fx ini sama dengan 2 cos 2x. Kita cari turunannya ya. Berarti f aksen x sama dengan 2 turunan cos ini min sin. Ya, turunan 2x ini adalah 2. Berarti ini turunannya adalah min 4 sin 2x. Itu ya, min 4 sin 2x. Nah, sekarang kita cari pembuat 0 untuk turunan ini. Ya, cari pembuat 0. Pembuat 0. Sehingga f aksen x sama dengan 0. Kalau f aksen x sama dengan 0 berarti min 4 sin 2x ini sama dengan 0. Atau bisa dituliskan berarti sin 2x sama dengan 0 dibagi min 4, 0. Ya. Nah, sekarang kita akan cari nilai-nilai x yang memenuhi untuk sin 2x sama dengan 0. Masih ingat ya bagaimana cara mencarinya? Oke ya, sin 2x sama dengan 0 ini senilai dengan sin 2x sama dengan sin 0, karena sin 0 ini kan 0 ya, sehingga 2x ini sama dengan 0 tambah k kali 360 atau 2x sama dengan 180 dikurangi 0 ini dari sini ya, ini rumus yang kelas 11 tambah K kali 360. Nah, kita sederhanakan yang ini, X sama dengan K kali 180. Sementara kalau yang ini, X sama dengan 90 tambah K kali 180. Oke ya. Sekarang kita akan cari nilai X yang memenuhi untuk interval yang ini. Ya, berarti untuk K sama dengan 0 dia tidak memenuhi karena 0 tidak masuk ke dalam interval ini ya. Kita mulai K-nya dari 1. Berarti ini X-nya sama dengan 180. Kalau K-nya 2 berarti kan 2 kali 180 360 tidak memenuhi juga karena ini tidak ada tanda sama dengannya. Ya. Ya, untuk yang ini kita ambil K-nya mulai dari 0. Maka kita dapatkan X-nya 90. Kalau K-nya 1, maka X-nya betul 270. Kalau K-nya 2 sudah tidak memenuhi interval ini ya, karena lebih dari 360. Baik. Selanjutnya kita pindah ke sini. Ke sini ya. Nah, gitu ya. Kita pindah ke sini. Selanjutnya kita buat garis bilangan, kita pindahkan nilai-nilai X tadi ke dalam garis bilangan. Sumbu X-nya kita gambarkan ya. Ini 0, lalu 90, lalu 180, lalu 270, lalu 360. 360 gitu ya. Nah, sekarang kita ambil nilai X di antara interval-interval ini ada 4 interval ya, 1, 2, 3, 4. Kita ambil nilai-nilai X ini.
atau ambil titik uji ya. Ambil titik uji. Nah, kita ambil titik uji. Misalnya kita ambil untuk interval yang ini, kita ambil X-nya 30 lah ya, biar mudah. Lalu kita substitusi keturunannya. Kenapa disubstitusi keturunan, bukan ke fungsi? Karena kan kita akan mencari interval fungsi naik dan fungsi turun. Ini kan ada hubungannya dengan turunan. Ya, fungsi naik kan terjadi jika f aksennya lebih dari 0. Yang ini jika f aksen x-nya kurang dari 0. Makanya ini disubstitusi ke turunannya ya. Kita masukkan ke turunannya. Turunannya ini adalah yang ini. Ya, berarti min 4 kali sin 2x, x-nya 30 berarti sin 60. Sin 60 ini kuadran 1. Kuadran 1 ini nilainya positif untuk sin ya. Jadi kita nggak usah mencari nilai sin 60 ya sebenarnya. Positif dikalikan negatif, ini kan hasilnya negatif. Negatif ini kan kurang dari 0. Nah, untuk ini, untuk X sama dengan 30, turunannya kurang dari 0. Berarti kalau turunannya kurang dari 0, berarti dia turun. Ya, kasih tanda di sini turun. Ya, oke. Berikutnya, karena ini adalah fungsi trigonometri, ya, kita tahu fungsi trigonometri bentuknya seperti gelombang begitu ya, maka kita tidak usah mengambil titik uji yang berikutnya. Ya, pasti ini kalau dia turun, dia naik, turun lagi, naik lagi, begitu ya. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan fungsi f naik pada interval berapa? Naik 90 sampai dengan 180 yang ini ya. Oke, selanjutnya ini juga ada 270 sampai 360 ya. Nah, sekarang fungsi f turun pada interval berapa? Pada interval yang ini ya, 0 sampai dengan 90 dan atau gitu ya 180 sampai dengan 270. Dan ini jawabannya sama dengan yang soal sebelumnya yang diketahui grafiknya gitu ya. Jadi begini cara menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun ketika menggunakan turunan. Mudah-mudahan bisa difahami. Oke? Saatnya kita latihan soal. Di sini sudah ada 2 soal. Fungsi fx sama dengan sin x kurangi cos x dengan x-nya berada di antara 0 sampai dengan 360. Dia naik pada interval. Ya. Lalu yang nomor 2, fungsi fx sama dengan 1 kurang sin x dengan x-nya berada di antara 0 sampai dengan 360. Dia turun pada interval berapa gitu ya, kalian tentukan. Nah, nanti kita akan bahas, jadi kalian silakan kerjakan dulu sendiri, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa berikan komentar jika memang tayangan ini bermanfaat untuk kalian. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.